Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah Lutfiani dari Pendidikan Biologi kelas B dengan NPM 201302408. Saya akan mempresentasikan materi biologi tentang ekosistem. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungannya. Komponen ekosistem. Yang pertama, komponen biotik. Pada komponen biotik ini, suatu ekosistem makhluk hidup itu sendiri. Ini ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Contohnya organisme autotrof atau produsen, yang merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, bahkan membuat makanan juga untuk organisme lainnya yang tinggal di dalam ekosistem. Selanjutnya, organisme heterotrof atau konsumen, merupakan organisme yang memperoleh makanan dari organisme autotrof dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Selanjutnya ada pengurai atau dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati, seperti heterotrof dan autotrof. Yang kedua, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tak hidup, bukan terdiri dari makhluk hidup, tetapi benda-benda yang berada di sekitar lingkungan makhluk hidup itu. Contohnya, suhu, sinar matahari, air, angin, udara, ataupun kelembapan udara. Macam-macam ekosistem. Ekosistem terdiri dari 3 tipe, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Yang pertama ada ekosistem air atau akuatik. Lingkungannya didominasi oleh perairan, yang mana habitatnya air, karena itu dinamakan ekosistem air. Walaupun begitu, ada bagian dari ekosistem ini yang bukan perairan, walaupun jumlah presentasinya sangat kecil. Dihuni oleh makhluk hidup yang tinggal di air maupun di air dan darat atau 2 alam amfibi. Pada ekosistem ini, cahaya matahari terbatas, tidak seperti di ekosistem darat yang mendapatkan terpaan cahaya matahari yang banyak. Di ekosistem air ini, cahaya matahari terbatas atau lebih sedikit karena cahaya matahari yang bisa menembus beberapa meter saja air di atas permukaan. Maka itu, ekosistem air mendapatkan sinar matahari yang lebih sedikit. Yang kedua, ada ekosistem darat atau terrestrial. Sesuai dengan namanya, ekosistem darat merupakan ekosistem yang berada di wilayah daratan, sehingga ekosistem darat ini merupakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungannya yang ada di wilayah daratan. Ekosistem darat ini meliputi wilayah yang sangat luas dan seringkali kita sebut sebagai bioma. Ekosistem darat atau bioma ini sangat dipengaruhi oleh hal-hal tertentu, yakni iklim. Sementara iklim sendiri juga dapat sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni letak geografisnya, meliputi ketinggian suatu tempat terhadap permukaan air laut, dan juga letak astronomis, yang meliputi garis lintang ataupun garis bujur. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan atau ekosistem artifisial adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Definisi ekosistem buatan juga mencakup ekosistem yang terbentuk karena aktivitas atau usaha manusia dalam pengelolaan atau untuk mengadakan perubahan terhadap lahan. Contoh ekosistem buatan ini seperti bendungan, sawah irigasi, perkebunan sawit, hutan tanaman produksi, dan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.